Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami haturkan kepada seluruh Bapak dan Ibu, pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri di seluruh penjuru Indonesia. Semoga di hari ini Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam keadaan sehat, diberi ketenangan hati, serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu pertanyaan yang diam-diam muncul di benak banyak pensiunan sejak beberapa waktu terakhir. Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Apakah kabar yang beredar tentang pencairan rapel pensiun benar-benar keputusan negara, atau hanya sekadar harapan yang dibesar-besarkan? Pertanyaan ini wajar, bahkan sangat manusiawi. Karena yang dibicarakan bukan uang kecil, bukan pula isu ringan. Yang dibicarakan adalah hak keuangan negara yang telah lama dinantikan oleh jutaan pensiunan, khususnya mereka yang sudah lebih dahulu memasuki masa purna tugas. Beberapa hari terakhir, banyak bapak dan ibu yang terbangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena gelisah berlebihan, tetapi karena ingin memastikan satu hal. Membuka aplikasi bank, melihat saldo, berharap ada perubahan. Harapan itu tidak muncul tanpa sebab. Kabar mengenai rapel pensiun penuh dengan nominal yang disebut-sebut mencapai belasan juta rupiah telah menyebar luas dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Ada yang menyebut 14 juta, ada pula yang menyebut hingga 19 juta. Bahkan disebutkan pula tanggal pencairan, yaitu mulai 25 Januari 2026. Informasi ini tentu menarik perhatian besar. Namun disinilah kita perlu bersikap tenang dan cermat, karena tidak semua kabar yang terdengar meyakinkan benar-benar bermakna pencairan serentak. Tidak semua tanggal yang disebut berarti uang langsung masuk ke semua rekening. Dan tidak semua angka yang beredar adalah angka yang akan diterima oleh setiap orang. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pemerintah bersama DPR dan instansi terkait kembali menegaskan bahwa setiap kebijakan di bidang pensiun disusun dan dilaksanakan secara bertahap, terukur, serta mengedepankan prinsip keadilan. Kebijakan pensiun bukan kebijakan spontan. Ia lahir dari pembahasan panjang, perhitungan fiskal yang ketat, dan pertimbangan keberlanjutan anggaran negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita semua untuk memahami informasi ini secara menyeluruh dan utuh. Bukan sepotong-sepotong, bukan hanya dari judul, dan bukan dari pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Isu utama yang saat ini ramai dibicarakan adalah rencana pencairan rapel pensiun, terutama bagi kelompok pensiunan lama. Rapel ini berkaitan langsung dengan kekurangan pembayaran yang terjadi akibat penyesuaian gaji pokok dan tunjangan pada beberapa periode kebijakan sebelumnya. Negara mengakui bahwa terdapat selisih hak yang belum sepenuhnya dibayarkan, dan selisih itulah yang menjadi rapel. Namun mari kita pahami satu hal yang sangat penting sejak awal. Tanggal 25 Januari 2026 bukanlah tanggal di mana seluruh pensiunan akan menerima dana secara bersamaan. Tanggal tersebut diposisikan sebagai target awal dimulainya proses penyaluran secara nasional. Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, penyaluran dana kepada jutaan penerima tidak pernah dilakukan dalam satu hari. Proses dilakukan secara bertahap melalui beberapa gelombang, menyesuaikan kesiapan data, hasil verifikasi, serta sistem bank penyalur yang ditunjuk pemerintah. Dengan demikian, apabila pada tanggal tersebut dana belum masuk ke rekening Bapak dan Ibu, hal itu tidak menandakan pembatalan. Tidak pula menandakan hak hangus. Itu berarti proses masih berada dalam tahapan administrasi lanjutan. Inilah bagian yang sering tidak dijelaskan secara utuh, sehingga menimbulkan kecemasan yang sebenarnya tidak perlu. Selanjutnya, kita perlu memahami istilah yang sering disalahartikan, yaitu rapel penuh. Rapel dalam konteks pensiun adalah selisih kekurangan pembayaran yang muncul akibat perubahan kebijakan gaji pokok dan tunjangan di masa lalu. Setelah dilakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data, pemerintah menegaskan bahwa pensiunan yang memenuhi persyaratan akan menerima hak tersebut secara sekaligus, bukan dicicil, selama tidak terdapat kendala data. Inilah yang dimaksud dengan rapel penuh. Pembayaran total atas seluruh selisih yang menjadi hak penerima. Dengan izin Allah, kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada para abdi negara
yang telah menuntaskan masa pengabdiannya. Pemerintah dan DPR kembali menegaskan bahwa pensiun bukanlah bantuan sosial. Pensiun adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi secara adil dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan angka 14 juta hingga 19 juta yang ramai diperbincangkan? Angka ini perlu dipahami secara proporsional dan bijak. Nilai tersebut bukan angka rata-rata dan bukan pula angka pasti untuk seluruh pensiunan. Kisaran tersebut merupakan estimasi maksimal yang mungkin diterima oleh sebagian pensiunan tertentu dengan karakteristik khusus. Pensiunan yang berpotensi menerima rapel dalam kisaran tinggi umumnya adalah mereka yang memiliki masa kerja panjang, berada pada golongan menengah ke atas, serta mengalami lebih dari satu kali penyesuaian kebijakan yang berdampak pada gaji pokok dan tunjangan. Disinilah mengapa perhatian lebih banyak diarahkan kepada pensiunan lama. Pensiunan yang lebih dahulu memasuki masa pensiun umumnya telah melewati berbagai perubahan kebijakan selama bertahun-tahun, penyesuaian gaji pokok, perubahan formula pensiun, serta revisi tunjangan menyebabkan akumulasi selisih yang lebih besar dibandingkan pensiunan baru. Namun ini bukan berarti semua pensiunan lama akan menerima angka belasan juta. Setiap individu memiliki perhitungan masing-masing. Ada yang menerima di bawah angka tersebut. Ada yang mendekati, dan ada pula yang berada di kisaran tinggi. Semua bergantung pada data dan riwayat masing-masing. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pensiunan lama tidak boleh dirugikan. Aspirasi mereka menjadi perhatian penting dalam pembahasan kebijakan. Banyak dari mereka telah mengabdi puluhan tahun dan kini menjalani masa pensiun dengan penghasilan tetap yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Negara memahami kondisi tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian rapel dipandang sebagai bagian dari keadilan fiskal dan penghormatan atas jasa para pensiunan. Mengenai mekanisme teknis pencairan, dana rapel akan disalurkan melalui bank penyalur pensiun yang telah ditunjuk pemerintah. Prosesnya meliputi verifikasi data penerima, pengecekan status rekening, serta kesesuaian identitas dengan data kependudukan. Pensiunan yang datanya lengkap dan tidak bermasalah umumnya akan masuk dalam gelombang awal pencairan. Sementara bagi yang masih memerlukan klarifikasi atau pembaruan data, pencairan dilakukan pada tahap berikutnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebagian pensiunan menerima dana rapel tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dana langsung masuk ke rekening. Ada pula yang baru menerima setelah melakukan pembaruan data tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kesabaran dan ketelitian sangat diperlukan. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para pensiunan adalah memastikan rekening pensiun tetap aktif, tidak terblokir, dan tidak mengalami perubahan tanpa dilaporkan. Jika terdapat perubahan data seperti alamat, status keluarga, atau identitas, sebaiknya segera disampaikan melalui jalur resmi. Langkah sederhana ini seringkali menjadi penentu cepat atau lambatnya pencairan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, apabila hingga akhir Januari atau awal Februari 2026 dana rapel belum masuk ke rekening, tidak perlu panik. Tanggal yang disebutkan adalah jadwal awal, sedangkan realisasi di lapangan berlangsung secara bertahap. Selama kebijakan masih berlaku dan hak masih tercatat, proses akan terus berjalan. Pemerintah memastikan kewajiban ini tetap diselesaikan. Dari sisi kebijakan nasional, pemerintah dan DPR saat ini berada pada satu arah yang sama. Penyelesaian rapel pensiunan dipandang sebagai salah satu prioritas dalam penataan anggaran negara. Awal tahun, anggaran dimanfaatkan sebagai momentum untuk memastikan hak-hak pensiunan dapat disalurkan secara tertib dan bertanggung jawab. Insya Allah, proses ini akan terus diawasi agar berjalan sesuai rencana. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh bapak dan ibu pensiunan atas kesabaran dan sikap bijak dalam menyikapi informasi. Dengan izin Allah, setiap hak yang menjadi milik bapak dan ibu akan ditunaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Mari kita tetap tenang, menjaga harapan, dan terus berdoa agar setiap proses dimudahkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.